Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama Nabi Yunus alaihissalam, jika diikuti kisahnya ini bagus untuk memberi pelajaran. Nabi Yunus kan berdakwah di kampungnya ya, yang daerah sudah berkemajuan waktu itu, sudah sejahtera hidupnya, tapi nilai-nilai syukurnya tidak ada. Didakwahi dia membangkang, itu ceritanya ya. Maka Nabi Yunus berdasarkan kemampuan yang ada dia tinggalkanlah. Akhirnya dia masuk ke dalam ikan ya, karena dia harus terjun dari kapal itu ke laut, di laut dinanti oleh ikan. Nah, Nabi Yunus dalam perut ikan kan berzikir saja, la ilaha illa anta inni kuntu minaz zalimin. Dia tidak menyalahkan ya sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah, sungguh aku ini telah berbuat zalim pada diriku. Sekiranya engkau tidak memberi ampun, maka aku ini termasuklah orang-orang yang zalim. Atau dia mengatakan aku ini adalah telah berbuat zalim. Dia tidak menyalahkan siapa-siapa, tidak menyumpahi umatnya, gara-garamu umatku aku terdampar dan seterusnya, tidak. Dia menyalahkan dirinya lalu mengesahkan Allah. Akhirnya dia keluar dari perut ikan. Jadi apa maksudnya? Dalam kehidupan sehari-hari banyak tantangan, ada beda pendapat, ada kesalahan itu dari diri kita, ada juga kesalahan orang lain. Sikap yang diambil adalah jangan pintar menyalahkan orang lain. Kan karena orang tua tidak disiplin dulu, kan kami tidak diayomi oleh pemerintah misalnya. Lalu ini aturan tidak baik, lalu menyalahkan. Karena semua yang ada pada manusia itu kan tidak ada yang sempurna. Jadi pintar-pintarlah mengendalikan diri, lalu serahkan diri sepenuhnya pada Allah dengan segala kekosongan, kekurangan diri kita ini, bahwa tidak ada daya upaya yang sempurna, pertolongannya, perlindungannya hanya pada Allah. La haula wala quwata illa billah. Lalu kenapa umat dulu itu hanya pada kampung atau tempat tertentu? Yaitulah bedanya, karena dulu itu memang untuk umatnya di lingkungannya. Sedangkan Nabi Muhammad SAW untuk Nabi akhir zaman seterusnya, tidak sifatnya global, tidak hanya daerah tertentu. Itu salah satu ditangkap bahwa Nabi Muhammad SAW dia adalah Nabi yang paling akhir, melengkapi, menyimpulkan ajaran-ajaran yang terdahulu, tidak satu pun yang disalahkan ajaran Nabi. Maka sempurnanya untuk sampai akhir zaman ya agama Islam ini diungkap ya di Madinah juga dulu. Hari ini aku sempurnakan untukmu agamamu, yakni Islam dan seterusnya. Jadi tidak ada lagi tambahan-tambahan ajaran, kecuali pengembangan penafsiran ia sesuai dengan perkembangan zaman. Saya kira itu di antara bedanya, tentu bisa saja lebih detail. Sarannya adalah ikuti saja kisah para nabi itu, lalu jangan lupa ikuti pula tuntas kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu Tito. Terima kasih Buya Ahmad Khalidi. Oke. Iya, baik. Ustadz, tadi ada pertanyaan kedua juga ya dari Ustadz kita atau Buya Ahmad Khalidi. Itu yang kedua kalau tidak salah terkait surah Al-A'raf ya. Iya. Ini umat Nabi Musa. Ya. Ya intinya kan kenapa bicara pada kampungnya atau daerahnya saja. Kita ibadahnya itu sudah ditentukan. Iya, begitulah cara Allah mendidik secara bertahap, diungkap dalam Al-Quran nabi demi nabi gitu ya. Oke, baik. Ustadz, ini ada pendengar kita lagi yang ikut bergabung melalui WA. Tapi sebelum itu kita coba sapa penelpon dulu ya. Boleh, ya. Halo, selamat pagi, assalamualaikum. Iya, Ajo ya. Ya. Sehat Ajo? Alhamdulillah. Ajo, silakan Ajo. Oke, temanya yaitu Ka'bah di bawah matahari. Ajo.
Ya. Mungkin terjemahnya secara apa? Terjemah bebasnya seperti apa tuh, Ajo? Ya. Hmm. Ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seseorang dilarang berkata, mengajak harus begini-begini. Pertama dia sebenarnya tidak paham, lalu orang disuruh pula. Di samping dia tidak paham, juga dia tidak mengamalkan. Disuruh orang berbuat baik, sementara dia tidak. Atau kenapa dia buat seperti itu? Mungkin karena dinilai supaya dia orang hebat, begini begitu, padahal dia sendiri tidak. Misalnya kalau dibawakan kepada ustadz, disuruh dia orang jamaahnya berinfak, suruh berinfak, tapi dia sakunya dia jahit ya. Nah, ini tidak masuk itu. Berinfaklah ustadz ini sesuai dengan kemampuan, di samping mengajak jamaahnya berinfak gitu ya. Nah, jadi oleh sebab itu bertentangan kata dengan hati, kan pendekatannya adalah munafik. Jadi terlarang. Jadi ajaklah sesuai dengan kemampuan ilmu yang dimiliki, dan kita sendiri pribadi yang bersangkutan juga melakukannya. Tapi jangan pula dipahami lurus begitu saja. Misalnya seorang ustadz diajaknya jamaahnya untuk hidup bahagia rumah tangga misalnya, sementara ustadz ini baru tamat kuliah atau sedang kuliah, tapi penguasaan ilmu rumah tangganya ada. Dia boleh mengajak jamaah supaya jadikan rumah tangga itu surga, penuh dengan dengan kebaikan. Dia beri contoh-contoh bagaimana Nabi, orang saleh, ya boleh. Atau dia belum haji, disuruh pula orang menunaikan ibadah haji, karena waktu dia belum, mungkin soal kemampuannya belum. Jadi tidak salah. Yang dimaksud di sini adalah dia sendiri tidak mau berbuat itu atau lari dari apa yang dia anjurkan ini. Ini yang tidak boleh. Dibenci juga perilaku seperti itu. Kira-kira demikian. Mungkin bisa lagi lebih dalam daripada itu. Kita tunggu nanti Profesor Rusdi AM ya, karena dia ahli tafsir. Oke. Baik, Ustaz, kita coba sapa penelpon lagi. Ya. Satu penelpon terakhir, nanti yang WA tadi ya. Yang WA tadi. Ini penutup sekali terakhir karena memang sesuai dengan topik bahasan kita ini, Ustaz. Oh iya. Baik. Halo, selamat pagi, assalamualaikum. Iya, selamat pagi, Ibu Asmara ya. Ya, Mentawai ya. Betul sekali. Silakan Ibu Asmara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bisa. Ya. Boleh, silakan Ibu Asmara. Oh. Iya, baik. Terima kasih Ibu Asmara ya di Mentawai ya. Nah, jadi bukan salat, tapi pintar juga Ibu Asmara Murni bertanya ya. Jadi pada tanggal 28 Mei dan 16 Juli, matahari itu dia berkulminasi atas Ka'bah. Lalu temanya sekarang kita buat Ka'bah di bawah matahari. Karena Ka'bah itu tidak tampak, matahari kan selalu tampak selama hari tidak hujan. Jadi pukul 16:27
tanggal 15, 16 dan 17 Juli bulan ini, hadapkan saja badan dari Mentawai itu ke matahari. Lalu dengan sendirinya Bu Asmara Murni sudah menghadap ke Ka'bah, karena di bawah matahari itu Ka'bah. Garis bayang-bayang ibu mungkin disaksikan oleh bapak atau anak, garis atau masuk ke dalam rumah sinar matahari melalui pintu jendela, garis bayang-bayang konsen pintu itu, maka garis itu dipermanenkan, itulah dia arah kiblat. Jadi memang hubungannya dengan salat juga ya. Jadi bukan salat salat apa di bulan Mei dan bulan Juli, hanya untuk menentukan kepastian arah kiblat melalui sinar matahari. Nah, gitu ceritanya. Mungkin ini bisa juga dilihat di melalui media sosial. Saya kira informasinya tentang matahari atas Ka'bah. Tapi kali ini saya ubah kalimatnya, Ka'bah di bawah matahari. Oke, baik. Ustaz, kita coba lihat WA ya. Ada beberapa pendengar kita ternyata ini Ustaz yang ikut bergabung melalui WA. Tapi memang pertanyaannya sepertinya sesuai lah begitu ya dengan bahasan kita ini. Nanti Ustaz juga bisa memberikan closing statement sekaligus ya. Pertama ada Pak Ali, ya Pak Ali ini bertanya terkait cara penentuan arah kiblat begitu ya. Kalau sesuai dengan bahasan kita yaitu Ka'bah di bawah matahari. Nah, ini maknanya seperti apa? Kemudian berikutnya ini ada Riri juga di Steba. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, saya Riri di Steba. Ustaz, saya mau tanya ini bagaimana jika tanggal 16 Juli itu hari hujan gitu ya Ustaz ya. Ini tadi sudah disampaikan tapi bisa disampaikan juga. Iya, baik. Ustaz. Jadi mohon pencerahan. Sekaligus closing statement juga Ustaz. Baik Bapak Ibu, matahari ini begitu penting sampai-sampai ada surat matahari. Lalu lintasnya itu bisa dimaklumi, dan lalu lintas matahari ini pula lah ada 4 musim, kalau kita Indonesia kan 2 musim. Nah, kaitannya posisi matahari ini tidak selalu sama terbit dan terbenamnya. Ini pula jadwal salat kita tidak sama setiap hari. Nah, jadi saat matahari berkulminasi atas Ka'bah disebut di bawah matahari itu ada Ka'bah. Hanya 2 kali setahun, 28 Mei dan 16 Juli. Pada bulan Juli ini pukul 16:27 waktu Indonesia bagian barat. Ya, lalu supaya bisa mengikuti, saya sarankan cobalah tanggal 15 pada jam yang sama. Mudah-mudahan sukses. Jika hujan hari tanggal 16, kiranya ada pula masalah, 16 itu boleh dicoba lagi tanggal 17. Mudah-mudahan salah satu di antara hari yang 3 itu oke. Tapi yang paling tepat itu apa? Tanggal 16-nya. Sebenarnya 1 hari sebelum dan sesudahnya itu tidak tampak beda garisnya itu. Tapi untuk apa? Moga-moga ya dari sekarang kita berdoa tanggal 16 Juli itu hari cerah dan bisa dilakukan. Ini sebenarnya Bapak Ibu pendengar semua, dianjurkan oleh pemerintah melalui Kementerian Agama, dan tanggal 28 Mei kemarin itu sudah ada gerakan, saya kira ya, secara nasional, karena di Padang KUA-nya bergerak menjadikan masjid untuk dijadikan pertemuan dengan masyarakat matahari di atas Ka'bah itu. Moga-moga untuk 16 Juli ini juga demikian. Tapi kita melalui RRI ini, program Mutiara Pagi, sudah mengangkat tema ini ya sesuai dengan bidang yang saya ajarkan, ilmu falak. Salah satu materi ilmu falak itu adalah keterampilan menentukan arah kiblat. Salah satunya menggunakan media matahari yang Allah ciptakan gitu. Saya kira itu Tito. Moga-moga pendengar kita bisa mencobanya dan nilai syukur kita kepada Allah tambah tinggi hendaknya. Oke, baik. Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Ya, sama-sama. Sudah bersama di kesempatan
Oh Tito, mungkin ada sedikit ya. Iya. Ini kan minuman dikasih dari RRI. Apa contoh seperti ini banyak. Apa benda tegak lurus? Letakkan saja ini di teras atau di halaman, kan lurus ini. Iya. Agar bayang-bayang tabungan minuman ini. Iya. Itu sudah bisa dijadikan pedoman arah kiblat. Oke, dari bayangan yang Pokoknya benda tegak lurus. iya. Bagi yang di Bukit Tinggi gunakan jam gadang. Untuk kepentingan bersama ya. Ya, jadi nanti dari bayangannya itu bisa ditarik garis lurus. Iya, garisnya kan arah ke timur tuh, ditarik lagi ke pangkalnya. Iya. Pangkalnya tuh dikasih panah, berarti dia menghadap ke Ka'bah. Oke, Ya. baik. Nanti bisa dicoba ya. Ustaz. Iya. Baik Ustaz, sekali lagi terima kasih Ustaz. Sama-sama. Saya bersama di kesempatan kali ini pendengar kita membahas terkait Ka'bah di bawah matahari. Terima kasih banyak ini untuk Anda pendengar yang sudah ikut bergabung bersama kami di kesempatan kali ini. Cukup banyak yang ikut bergabung melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp. Dan pendengar, kita jalan tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan untuk Anda warta berita daerah di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi bahasan ini bisa menjadi berkah untuk kita bersama. Terima kasih Amin. sekali lagi. Ustaz, salam sehat selalu. Ya. Selamat melanjutkan Sama. kegiatan Ya, dan terima aktivitas. kasih. Ustaz, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, kami akhiri sekali lagi